saya Maria Angelika Ratnalisti. Perkenalkan, nama saya Asna Nabila Safitri. Perkenalkan, nama saya Hijrah Lajuna. Saya Siska Sasikirana. Perkenalkan, nama saya Rahel Jovika. Dan nama saya Mustafa Selki Rafiq. Perkenalkan, nama saya Edwin Akbar. Nama saya Ahmad Muzaki. Pengertian lookup. Fungsi lookup adalah fungsi pada Excel yang menghasilkan sebuah nilai, baik dari satu baris maupun satu kolom sebuah range atau dari sebuah array. Lookup dibagi menjadi dua, yaitu lookup dalam bentuk vektor dan lookup dalam bentuk array. Di sini saya akan menjelaskan lookup vektor. Rumus lookup vektor adalah fungsi atau function yang digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan range referensi yang disesuaikan dengan range hasil. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi lookup. Pertama, di sini kita sudah mempunyai rumus dari lookup itu sendiri, yaitu lookup, kurung muka lookup value, titik koma lookup vektor, titik koma result vektor, dan kurung tutup. Lookup vektor itu adalah nilai yang dicari lookup pada vektor pertama. Lookup value sendiri bisa berupa angka, teks, nilai logika, nama range atau referensi yang menuju ke sebuah nilai. Lalu ada lookup vektor. Lookup vektor adalah sebuah range yang hanya berisi satu baris atau satu kolom. Nilai-nilai dalam lookup vektor dapat berupa angka, teks, atau nilai logika. Dan yang terakhir ada result vektor. Result vektor adalah sebuah range lain yang berisi satu baris atau satu kolom yang ukurannya harus sama dengan lookup vektor. Di sini langsung saja kita masukkan rumusnya di nama barang. Kita tekan sama dengan lookup, langsung kita tap saja. Di sini lookup value-nya adalah kode barang. Kita klik saja kode barangnya, lalu kita titik koma, kita blok. Lookup vektornya adalah kode barang. Di sini tabel bantunya kita blok saja pada kode barang. Setelah kita blok, kita pencet F4 agar datanya absolut. Lalu kita pencet titik koma, dan result vektornya itu adalah nama barang. Kita blok nama barangnya. Jangan lupa kita pencet F4 agar datanya absolut. Lalu kita pencet kurung tutup. Kita enter. Sudah ada nama barangnya. Di sini ada LCD, dan di tabel bantu itu adalah LCD juga. Dari sini kita bisa cari kode barangnya agar sama dengan tabel bantu di sini. Kita tarik saja ke bawah. Nah, jika sudah, kita bisa cocokkan apa itu HW02. HW02 di sini adalah laptop, dan di tabel bantu juga laptop. HW05 adalah motherboard, dan di tabel bantu juga motherboard. Lalu kita bisa nyari harga dari barang-barang tersebut. Sama seperti tadi, kita masukkan rumusnya, yaitu lookup. Kita tap. Kita blok kode barang sini, yang dimana dulu kode barang itu adalah lookup vektor. Kita titik koma, kita blok kode barangnya, kita enter lagi, titik koma lagi, dan kita blok kolom harga. Lupa F4, lalu kita kurung tutup. Tada, harganya sudah ada di sini. Lalu kita tarik garis agar kita bisa melihat semua harga yang ada di tabel utama ini. Setelah muncul datanya, kita bisa mencocokkannya. Di sini LCD seharga 1 juta, dan di tabel bantu juga 1 juta. Laptop seharga 6 juta, di tabel bantu juga 6 juta. Nah, begitulah bagaimana cara kita menggunakan rumus lookup. Mudah bukan? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lookup array. Lookup array menampilkan nilai yang diinginkan sesuai dengan kriteria tertentu.
Untuk mengerjakan lookup array, kita harus memiliki data seperti contoh di bawah ini, yaitu ada data gaji dalam bentuk ribuan rupiah dan ada kolom grupnya. Contohnya di sini ada gaji dengan nilai 1.000 sampai 5 juta. Ini termasuk ke dalam grup gaji dengan nilai di bawah 5 juta. Lalu selanjutnya di sini kita ada gaji dengan nilai 18 juta dan kita mencari range gajinya dengan menggunakan rumus lookup array, yaitu sama dengan lookup buka kurung, kita masukkan lookup value-nya, yaitu nilai gaji yang kita cari, yaitu 18 juta, ada di dalam kolom E3, lalu titik koma, kita masukkan lookup value array-nya, yaitu data gaji dan grupnya. Dari kolom A4 dan B4, kita blok sampai A9 dan B9. Dan kita tutup kurung, kita enter, maka hasilnya seperti ini. Maka, gaji dengan nilai 18 juta masuk ke dalam range gaji atau grup dengan nilai 15 juta 1.000 sampai 20 juta. Dan jika kita menggunakan rumus VLOOKUP true, kita akan mendapatkan hasil atau range gajinya sama dengan cara kita menggunakan lookup array. Fungsi if. Fungsi if berguna untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah dan mengembalikan sebuah nilai jika yang dicek salah atau false. Rumus fungsi if sama dengan if buka kurung logikal sama dengan petik 2 tes, titik koma petik 2 benar, titik koma petik 2 salah, tutup kurung. Fungsi OR. Fungsi OR adalah fungsi logis untuk menguji beberapa kondisi pada saat bersamaan. Rumus OR akan menghasilkan true jika benar dan false jika salah. Rumus fungsi OR sama dengan OR buka kurung logikal 1, titik koma logikal 2, tutup kurung. Fungsi N. Fungsi N berguna untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen benar dan false jika semua argumen salah. Rumus fungsi N sama dengan N buka kurung logikal 1 lebih besar sama dengan kehadiran, titik koma logikal 2 lebih besar sama dengan nilai, tutup kurung. Fungsi NOT. Kalau balikan dari rumus logika pada Excel N, rumus NOT berguna untuk menghasilkan true jika salah dan false jika benar. Rumus fungsi NOT sama dengan NOT buka kurung logikal tutup kurung. Fungsi if error mengembalikan nilai ekspresi jika tidak ada kesalahan yang terjadi. Rumus fungsi if error sama dengan if error buka kurung logikal 1 slash logikal 2 titik koma petik 2 rumus salah tutup kurung. Fungsi false. Fungsi false berguna untuk menampilkan nilai logika salah atau false tanpa harus memasukkan argumen ke dalam sel. Rumus fungsi false sama dengan false buka kurung tutup kurung. Selanjutnya untuk fungsi logika yaitu fungsi true. Di sini saya menggunakan contoh untuk membandingkan nilai 1 dengan nilai 2. Secara umum untuk penulisan fungsi true itu mudah. Caranya adalah tinggal ketik sama dengan true, buka kurung dan tutup kurung lalu pencet enter. Pada contoh tabel tersebut saya menggunakan kondisi logikal yang berarti nilai 1 lebih kecil dari nilai 0, maka hasilnya true. Kemudian yang kedua itu ada fungsi IFNA. IFNA adalah suatu fungsi yang dapat mendeteksi terjadinya error hashtag N per A di Excel dan mengganti nilai error tersebut dengan nilai lainnya. Hashtag N per A adalah kode untuk error tidak tersedia. Pada contoh tersebut, saya menggunakan VLOOKUP untuk mendapatkan kuantitas stok pisang dari tabel di sebelah kiri. Kenapa bisa dikatakan error? Karena tidak ada pisang dalam daftar produk dari tabelnya tersebut. Dengan menggunakan IFNA, kita bisa mengganti error hashtag N per A-nya dengan angka 0. Untuk cara penulisannya mudah, tinggal ketik sama dengan IFNA, buka kurung, logical, titik koma, 0, tutup kurung. Selanjutnya fungsi XOR. Fungsi XOR menghasilkan nilai true jika salah satu data bernilai true. Fungsi XOR justru menghasilkan nilai false ketika kedua data tersebut sama-sama bernilai true. Untuk cara penulisannya adalah sama dengan XOR
buka kurung, logical 1, titik koma, logical 2, titik koma, dan seterusnya, kemudian tutup kurung, lalu enter.